record. Stay recording. Oke, saya mulai presentasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan presentasi tentang proses produksi menggunakan mesin cetak offset Komori di Perum Prori dengan dosen pembimbing Ibu Agda Sarotul, WMSI. Saya mulai. Latar belakang pelaksananya ini adalah pelaksana kerja praktik akan membawa mahasiswa pada sebuah pengalaman nyata untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada dunia kerja secara langsung. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui proses produksi percetakan offset menggunakan mesin Komori. Yang kedua, mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses produksi percetakan offset. Lokasi dan periode kerja praktik berdasarkan kalender akademik Universitas Buana Perjuangan semester genap tahun ajaran 2020-2021, kerja praktek ini dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Kerja praktek ini dilaksanakan di perusahaan Perum Prori yang beralamatkan di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Dan ya, saya potong ya. Ya. Bisa kirim laporannya ke saya, Mu? Oh iya bisa Pak. Mohon maaf ya Pak, sebentar. Stop share dulu ya Pak. Ya, silakan. WhatsApp aja ya, Mu? Iya, ya siap. Oke, sudah Pak. Oke, lanjut, Mu. Oke. Saya masuk di tentang Perum Prorinya ya, background perusahaan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disebut juga Perum Prori didirikan pada tanggal 15 September 1971 dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971. Perum Prori memiliki 2 pusat tempat kerja, yaitu bertempat di Jakarta dan yang saya lakukan kerja praktek itu di Karawang. Perum Prori yang di Karawang bertempat di Desa Parung Mulya, Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Visi-misi perusahaan sendiri adalah perusahaan berkelas dunia di bidang Integrated Security Printing and System, dan misinya adalah menghasilkan produk berkualitas dan bernilai security tinggi kebanggaan bangsa. Berikut hasil produk dari Perum Prori sendiri, yang berupa uang kertas dan uang logam, cukai, dan materai. Alur proses percetakan offset pada mesin Komori. Alur proses percetakan offset pada mesin Komori sendiri terdapat 5 proses, yaitu meliputi pertama, persiapan awal cetak, kemudian ACC approval. ACC approval ini jika diterima langsung lanjut ke proses mencetak, namun jika tidak ada proses koreksi pada persiapan awal cetaknya. Lalu dilanjutkan dengan kontrol proses produksi dan akhir proses produksi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses-proses tersebut. Yang pertama adalah persiapan awal cetak. Persiapan awal cetak ini proses persiapan yang dikerjakan sebelum memasuki proses produksi yang meliputi menghidupkan mesin, menyalakan chiller atau pendingin mesin, persiapan penintaan pada mesin, mengocok kertas, dan pembuatan ACC. Kemudian ACC atau approval. ACC atau approval ini proses pengecekan hasil cetakan dari persiapan awal cetak oleh supervisor. Gunanya untuk mengesahkan atau memberikan legalitas untuk proses produksi
pada jam kerja tersebut. Kita berlanjut pada proses mencetak. Proses mencetak ini lembar kertas yang sudah di ACC atau di approval akan dilakukan proses mencetak secara kontinu atau berkelanjutan hingga akhir proses produksi. Kemudian kontrol proses produksi. Proses kontrol ini digunakan untuk mengontrol kelancaran dalam proses produksi cetak offset yang meliputi pengecekan pada hasil cetakan, pengontrolan tinta, ataupun penyambungan kertas pada meja feeder. Kemudian yang terakhir, akhir proses produksi. Akhir proses produksi ini dilakukan pada gilir 1, gilir 2, shift 1 atau shift 2 dengan cara pembuatan ACC approval untuk gilir selanjutnya. Namun apabila pada shift 3 dilakukan pencucian pada mesin. Temuan permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan proses percetakan mesin offset Komori, permasalahan yang terjadi adalah debu atau kotoran yang menempel pada kertas yang berukuran 1-2 mili. Mohon maaf sebelumnya jika gambar yang saya ambil ini rusaknya ini terlalu maksimal, bukan seperti debu lagi. Karena ini saya mengambil dari internet karena sumber dari perusahaan tidak mengizinkan untuk pengambilan foto ataupun video. Saya lanjut. Yang hampir pada setiap satu lot kertas yang berisikan 10.000 lembar, ada debu yang menempel dan merusak cetakan. Hal ini terjadi karena meja tempat menghitung kertas sebelum dikirim kotor, sehingga pada saat proses menghitung kertas, kotoran menempel pada bagian bawah dan depan kertas. Lalu, faktor lainnya adalah tempat penyimpanan yang terbuka tanpa tudung untuk menutupi kertas, sehingga kotoran dari atap sering menempel pada permukaan kertas. Temuan permasalahan yang lain adalah sensor oli untuk pelumasan mesin yang tidak bekerja. Sensor oli atau pelumas pada bagian tangki mesin yang berada di bawah mesin mengalami error atau rusak pada sensornya. Ini sangat berisiko jika dibiarkan berkelanjutan dikarenakan proses pelumasan tidak maksimal dan dapat membuat mesin rusak dan menghambat proses produksi. Berikut bentuk desain dari sensor mesin tersebut, di mana two indicator lamp yang memberikan notifikasi pada layar mesin itu sering error dan tidak muncul pemberitahuan bahwa oli itu kurang ataupun habis. Dan ini menyebabkan mesin sering terjadi terkendala dalam proses produksinya. Solusi yang dapat ditawarkan, pertama, pada proses perhitungan kertas, hendaknya meja yang sudah kotor untuk dibersihkan menggunakan majun atau lap yang diberi cairan pembersih. Ini bertujuan untuk menghilangkan debu yang menempel dan susah dibersihkan dengan menggunakan majun atau lap biasa. Lalu, disediakan tudung pada saat kertas berada di gudang, guna menghindari debu yang menempel dari atap gedung. Kemudian yang kedua, untuk proses pelumasan yang sering error atau mesin error pada pelumasan. Pertama, jadwal pemeliharaan mesin hendaknya dievaluasi kembali karena menurut penulis jadwal pemeliharaan mesin secara keseluruhan atau juga disebut overhaul atau juga disebut preventive maintenance yang dilakukan oleh bagian utilitas masih belum maksimal. Sekian Pak presentasi dari saya. Oke, terima kasih Pak Rizaldi. Selanjutnya silakan saya persilakan kepada Pak Boy untuk menyampaikan tanggapannya dan mungkin ada pertanyaan untuk saudara Rizaldi. Silakan Pak Boy. Oke, terima kasih Bu Okda atas kesempatannya. Koi Rizaldi. Iya Bu. Iya Pak. Muhammad aja ya, biar Iya, enak iya. ya. Oke, siap Pak. Oke. Judulnya Pengamatan proses produksi ya, menggunakan mesin cetak offset Komori di Jarum Pruri. ya. Proses produksi yang dilakukan ini cuman pada coba permasalahan yang tadi, proses cetaknya, hasil cetaknya. Sebentar. Ini Pak.
Oke. Proses cetak yang dilakukan dalam proses produksi, apakah tidak ada quality control dalam jeda proses produksi? Ada, Pak. Untuk quality control-nya itu pengecekan setiap 1000 lembar sekali. Namun karena pengecekannya itu random ya, Pak. Jadi beberapa itu kan ada yang tidak terdetek gitu loh, Pak. Nah, terdeteknya itu pada bagian pemotongan. Nanti bagian pemotongan itu melakukan komplain pada bagian kita gitu, Pak. Oke, tapi nggak diangkat ya dalam proses produksi di sini ya? Iya. Di laporan diangkat ya untuk permasalahan tersebut? Karena itu bagian dari proses produksi dengan menggunakan mesin cetak ya? Oh iya. Ya kan? Belum sih, Pak. Kalau saya ngangkatnya ini yang kotoran menjadi debu, terjadi debu, lalu menutup area cetaknya saja sih, Pak. Kan dalam salah satu proses quality control, Ya. itu selain ukuran kertas dan hasil cetak itu kan bagian, Pak. Pak, terpisah bagiannya dalam proses produksi tersebut dengan mesin offset Komori ini. Kenapa, Pak? Bisa diulangi, Pak? Suaranya agak sedikit. Apakah quality control hasil produksi yang tadi dibilang oleh Muhammad dalam 10.000 lembar ya? Apa 1.000 lembar? 1.000 lembar, Pak. Oke. Apakah tidak dilakukan? Karena kan bagian dari proses produksi dengan mesin cetak. Iya, Pak. Itu dilakukan, Pak. Karena itu masuknya di kontrol proses produksi, Pak. Iya, Pak. Maksud saya pada proses berjalannya mesin. Iya. Dilakukan, Pak. Tapi sering saja masih kelolosan gitu loh, Pak. Nah, itu maksud saya. Itu kan bagian temuan permasalahan yang seharusnya diangkat ya. Iya. Hasil cetak kan merupakan bagian proses produksi. Oke. Dan dalam setiap permulaan proses produksi, tentunya tadi yang dibilang ada perawatan menggunakan mesin. Iya. Dalam tekanan cetak itu kan ada ya, Pak, untuk menghasilkan hasil cetak yang baik. Iya. Nah, itu kan juga seharusnya dimasukkan, Pak. Di sini nggak diangkat. Kenapa, Pak? Yang merupakan setting itu, Pak. Iya. Setting impression itu tidak boleh dimasukkan, Pak. Karena itu kan termasuk bagian dari mesin. Perizinannya itu masih tidak diperbolehkan, Pak. Jadi file-filenya itu tidak boleh diangkat kemarin. Saya kemarin sudah melakukan perizinan terhadap kepala seksi dan kepala departemen. Ya, memang seperti ini. Untuk data-datanya masih diminimalkan gitu, Pak. Tidak bisa untuk semuanya di-share, Pak. Mohon maaf itu, Pak. Padahal itu kan bagian dari proses produksi ya, bukan data dari perusahaan. Tapi karena perizinan sih, Pak, itu tidak boleh dipublish kemarin. Kan sebelumnya untuk laporan ini, saya berikan dulu ke kepala departemen saya. Nah, yang menurut beliau itu tidak boleh, ya harus dihapuskan, kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon maaf jika kurang lengkap, Pak. Oke, Pak Muhammad ya, informasi seperti itu yang saya butuhkan. Tapi kan yang hasil cetak tadi nggak jadi permasalahan kan untuk diangkat. Iya. Untuk quality control pada saat proses berjalannya mesin. Oke. Nanti tolong diangkat ya, yang tadi proses produksi hasilnya sesuai gambar yang Pak Muhammad tunjukkan ini. Iya. Berapa durasi quality control ketika runningnya mesin tersebut? Oke. Kita masih bisa diangkat ya? Masih bisa. Dalam proses cetak tentunya ada ukuran. Hampir setiap perusahaan memiliki permintaan ukuran dalam hasil produksi atau pesanan dari konsumen. Oke. Baik lebar kertas, tebal kertas, ya kan? Itu bisa diangkat nggak, Pak? Karena kan ini uang ini kan konsumsi masyarakat, nggak terlalu awam lah ya. Tapi kalau kemarin tersendiri itu ya, Pak ya, untuk sebagian data itu kan berarti kan data untuk produksi ya, Pak. Untuk lebar kertas sendiri, untuk tebal kertas sendiri itu belum bisa dipublish sih, Pak. Karena
kita tidak bicara bahan baku lah. Tadi yang Pak Muhammad bilang bahan baku kan, tapi kan kita cetak uangnya. Iya. Lebar uangnya kan itu kan akan jelas. Oh gitu. Oh iya. Kan? Bisa. Size dari hasil produksinya. Antara 2.000 dan 50.000 itu kan beda ukuran kan? Iya. Nah, itu yang saya maksud. Itu dimasukkan Pak karena bagian proses produksi dalam cetaknya kan dengan mesin ini. Mohon maaf Pak, tapi untuk sebentar Pak, saya potong maaf ya. Kalau untuk bagian saya sendiri itu masuknya masih lembar besar Pak, bukan lembar berkepingan sudah kecil-kecil. Ya, saya paham. Ketika proses cetak itu kan terjadilah proses duit ya. Iya. Jadi walaupun dalam bentuk lembaran besar, tentunya ada ukuran 50. Ya, ada ukurannya itu. Mungkin yang tinggal difokuskan aja mau 50.000 atau 2.000-an yang akan diangkat dalam pengamatan proses ini. Ya, oke siap Pak. Oke, itu yang kurang diangkat. Ya. Itu lebih awal, sebenarnya sih lebih awal karena kan proses cetak itu lebih awal dari setting mesin, bagian dari setting mesin. Oke, selain itu nggak ada permasalahan lain Pak? Tidak sih Pak, kalau untuk bagian offset ini kan bagian awal ya Pak ya. Ibaratnya yang paling sering problem yaitu Pak, debu selalu menempel, kemudian nempel di blanket, itu kan memerlukan proses untuk pengambilannya sendiri. Karena kalau kita membuka mesin itu memerlukan durasi, karena inking unit kan ada 2 bagian itu, depan sama belakang. Kalau kita masuk ke kolong itu ibaratnya untuk mengambil kotoran atau debu itu lebih cepat sedikit lah daripada kita harus membuka inking unit tersebut, Pak. Oke, berarti ada stop mesin ketika terjadi permasalahan tersebut. Iya, itu. Ada di sini dijelaskan nggak Pak? Di laporan dijelaskan Pak. Di laporan dijelaskan Pak. Di PowerPoint nggak ada ya? Ya belum saya angkat itu. Langsung ke pokok debunya aja. Mohon maaf, kurang lengkap. Karena makanya permasalahan ini setahu saya cukup kompleks ya. Iya. Tidak hanya pada mesinnya aja, tapi pas ketika running itu hasil cetak tinta tidak selamanya akan mulus dalam melakukan pencetakan. Ya kan? Nah, itu Pak, saya pengen sih diangkat semua ketika kita melakukan presentasi. Iya. Tidak ada. Jadi cuma segitu aja Pak, tidak ada lagi. Karena ketika saya tanyakan itu pasti ada lagi dan ada lagi. Kalau masih ada lagi nggak? Enggak, kalau itu cuma itu sih Pak. Yang berhenti stop mesin itu. Pernah kejadian nggak ketika cetak ada proses cetak miring? Tidak sih Pak. Tidak sih Pak. Ya? Karena untuk sensornya sendiri sudah bisa memberhentikan kertas ketika kertas itu miring. Udah ada sensornya. Jadi tapi otomatis dia berhenti. Tapi tidak terjadi ketika ada luber tinta atau tinta meluas gitu seperti cetakan yang terlalu pudar. Tidak Pak. Tidak Pak kalau itu. Ini harus diamati ya Pak. Iya. Kalau untuk itu tidak menggunakan batu iris Pak jadinya. Kalau batu iris kan ada namanya gradasi warna itu. Nah, namun kita tidak menggunakan batu iris, jadi tidak ada namanya tinta pudar pada saat transisi warna itu Pak. Oke, di proses produksi awal di poin di PK5 ini coba Pak. Yang sini Pak. Iya. Oke. Di sini dimunculkan nggak? Yang mana Pak? Yang tadi Pak Muhammad jelaskan. Yang proses yang barusan dijelaskan. Enggak, yang barusan dijelaskan sama Pak Muhammad. Yang di CD-nya, tidak Pak. Kalau di laporan saya jelasin sih Pak. Mohon maaf Pak. Oke. Itu Pak Muhammad ketika kita mengajukan presentasi, ya, Pak. Benar secara singkat, benar Pak Muhammad sudah menyampaikan singkat banget. Ya. Tapi terlalu singkat, tidak menyampaikan isi keseluruhan. Oke, itu aja sih catatan dari saya, Bu Oke, siap. Oke, Bu Afda. Itu aja Bu Afda dari saya, Bu Afda. Oke, terima kasih Pak Boy saran dan masukannya. Oke. Herizade tadi saya harap sudah dicatat semua ya, komen dari Pak Boy.
Nah, tadi yang saya paling ingat itu ya benar memang presentasi itu singkat ya, tidak copy paste dari teks laporan. gitu ya. Itu sangat salah kalau copy paste dari teks, kita jadi mumet bacanya. Tapi juga jangan sampai menghilangkan esensi yang harus disampaikan gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal yang harus jadi skip gitu, malah jadi menghilangkan yang penting yang memang harus disampaikan. Itu menjadi pembelajaran ya. Iya, Bu. Kemudian yang saya tangkap dari presentasi kamu, kalau saya kan awam ya tentang peruri ini gitu ya. Kalau Pak Boy mungkin lebih paham gitu tentang peruri gitu. Nah, kan yang kamu soroti adalah mesin cetak Omori ini. Ya, siapa? Paling enggak kalau harapan saya, bayangan saya itu akan ada gambaran tentang mesin cetak Omorinya ini sebelum ke alur proses gitu. Jadi intinya mesin cetak ini tuh ngapain gitu. Ya, Bu. Apa yang dicetak, terus apa namanya, penampakannya kayak gimana, misal nggak bisa foto langsung ya, kamu carilah gambar yang sesuai gitu. Oke. Terus kalau ada gambar seperti slide 6 tuh, coba slide 6. Oke. Nah, itu kan kamu ngambil dari internet ya. Iya, Bu. Nah, bukan dokumentasi dari kerja perusahaan. Itu sebaiknya ditulis sumbernya dari mana gitu, biar kita nggak ambigu gitu. Nanti jangan-jangan kita ngiranya itu dari peruri gitu kan ya. Terus jadi sama sih seperti di laporan, di presentasi juga ditampilkan sumber gambar itu dari mana di bawah kecil gitu. Untuk di bawah lagi, next permasalahan yang bawah. Ini, Bu. Setelah ini? Setelah ini sudah, Bu. Nah, ini saja, Bu. Oh, solusi. Solusi ini. Nah, solusi yang kedua ini, jadwal pemeliharaan mesin hendaknya dievaluasi kembali. Karena menurut penulis, jadwal pemeliharaan mesin yang dilakukan oleh bagian utilitas kurang maksimal. Ini kan kayaknya pribadi banget gitu ya. Menurut penulis kurang maksimal. Nah, harusnya apa yang mendasari Anda mengatakan kurang maksimal gitu. Oke. Ya, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya sudah sih itu saja dari saya. Itu ya. Jangan lupa tadi yang disampaikan Pak Boy, yang ditambah-tambahkan tadi, misal ada apa tadi, tentang permasalahan ternyata banyak teman masalahnya yang belum kamu sampaikan di sini. Terus tadi mengenai ukuran uangnya, ya ukuran produk ininya, itu silakan. Size kertasnya itu kalau memang bisa di-share ya, silakan ditambahkan di laporannya sesuai dengan masukan dari Pak Boy. Oke, setelah ini prosesnya adalah kamu merevisi laporan kamu. Kemudian silakan nanti ke saya, nanti baru dikonsultasikan kembali dengan Pak Boy apakah sudah sesuai atau belum. Itu ya, intinya paralel lah dua-duanya ya. Saya dan dengan Pak Boy. Oke, terima kasih Pak Boy atas kehadirannya. Apa sudah cukup Pak Boy atau ada tambahan lagi? Oh ya, Bu, saya jadi waktu nyinggung yang di bawah tentang pemeliharaan. Pak Muhammad, bukannya dalam setiap perusahaan ketika seorang operator itu dalam menjalankan mesin, sebelum menjalankan mesinnya, operator harus melakukan perawatan atau pengecekan pada mesin. Iya. Begini Pak, saya bisa menjelaskan Pak. Untuk perawatan pada mesin ini itu kan kebanyakan dari utilitas, dari bagian operator sendiri dikhususkan untuk pelumasan itu bagian feeder unit, inking unit, sama pile unit. Nah, untuk bagian oli ataupun apapun itu yang termasuk bagian mekanikal di mesin, itu terkhususkan bagian utilitas. Itu di perusahaan saya itu seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk yang saya bilang ini kan bagian sensor pada bagian bawah mesin tuh Pak, yang untuk terkhususkan untuk pelumasan ketika pada saat mesin berjalan. Nah, itu terkhususkan pada bagian mekanikal. Nah,
problemnya kemarin itu sensor ini itu tidak nampak gitu loh Pak ketika terjadinya error. Nah, waktu diselidiki ternyata letaknya sendiri itu nyempil pada bagian bawah. Nah, itu kan harusnya perawatan maintenance itu terjadi setiap 6 bulan sekali. Nah, pada saat itu 1 tahun belum dilaksanakan perawatan preventive maintenance. Sehingga saya bisa, ketika saya membicarakan bahwa jadwal pemeliharaan masih kurang, ya itu gara-gara kemarin itu saya melihat dari permasalahan tersebut kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jelas. Kalau itu ada dua, sebenarnya ada dua lah ya intinya ya. Dari operator dan maintenance. Iya. Ya, nah, itu juga perlu dijelaskan. Jangan kita menyalahkan doang. Siapa? Oke, Pak. Terima kasih, Bu Okta. Itu aja, Bu Okta. Oke, terima kasih Pak Boy. Jadi cukup jelas ya bahwa tadi ada preventive maintenance itu ada dua. Nah, baru ketahuan nih ternyata ada dua yang melakukan, ada bagian operator sama utilitas tadi. Yang kamu komen itu yang utilitas bagian mungkin utilitas, ya. Itu dijelaskan ya. Ya, siap. Jadi. Oke, terima kasih kalau sudah tidak ada lagi dari Pak Boy. Saya juga sudah cukup. Mungkin sekian untuk seminar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Boy dan Rizadi. Ditunggu saja rilis nilainya nanti ya Pak Boy ya. Setelah kamu menyelesaikan revisinya, baru nanti ketahuan nilainya. Oke. Kurang lebih sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Ya, izin live ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Muhammad. Ya.